Besuaners, balik lagi di podcast KSE Unila episode 3 bersama aku Cindy Anissa Putri Mandala Sembaga. Kali ini kita bakal kedatangan lagi speaker yang hebat banget. Siapa lagi kalau bukan Kak Ahmad Rosibi Harto selaku demisioner dari Paguyuban Karya Salemba 4 dan selaku Ketua Paguyuban Karya Salemba 4 periode 2021. Ayo kita boleh sapa dulu nih. Halo Kak Rosibi. Halo Cindy. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Gimana kuliahnya? Alhamdulillah lancar dong pastinya. Oke, jadi gini Kak, kita udah mau mulai oprek pendaftaran beasiswa KSE. Nah di sini tuh teman-teman masih banyak nih Kak yang bingung-bingung, terus banyak pertanyaan-pertanyaan yang paling sering nih ditanyain sama teman-teman. Kira-kira Kak Rosibi bisa membantu teman-teman yang masih kebingungan gak nih? Oke, jadi sebenarnya teman-teman itu banyak ya yang pengen beasiswa gitu kan. Ada yang taunya itu ada beasiswa KSE gitu kan, ada yang taunya beasiswa bidik misi, tapi memang sih yang paling terkenal itu kalau mahasiswa SMA gitu kan taunya KIP gitu kan. Yang mereka tahu hanya KIP aja gitu kan, padahal di kampus itu banyak sekali loh gitu beasiswa entah itu yang kayak sekarang ini kita itu ada beasiswa KSE gitu kan. Apa sih gitu sebenarnya beasiswa KSE itu? Jadi ya nih aku kasih tahu gitu, beasiswa KSE ini sendiri sebenarnya tempatnya kita belajar gitu ya, tempatnya kita belajar, tempatnya kita bermain, tempatnya kita menimba ilmu dan lain-lainnya, banyak sekali gitu ya kita dapetin di beasiswa KSE ini sendiri. Terus juga ya beasiswa KSE ini juga dia mengadakan untuk orang-orang yang mempunyai kreativitas bidang inovasi ataupun bidang entrepreneurnya gitu atau leadershipnya gitu ya. Nah jadi bagi teman-teman yang punyai jiwa-jiwa entrepreneurnya atau jiwa bisnisnya, kewirausahanya itu pas banget loh gitu ya, pas banget gitu kalau di KSE, karena KSE itu memberikan banyak pembelajaran mengenai kewirausahaan dan juga ya alumni beasiswa KSE ini bahkan memiliki omset itu sampai dengan miliaran rupiah. Waduh, mupeng nih kayaknya langsung gak semuanya. Bener sih kan. Nah gitu kita di sini memang benar-benar gitu loh, serius gitu, santai gitu kan, pelajarannya santai tapi benar-benar bagaimana caranya membuat omset itu yang tinggi gitu ya. Kemudian juga ada bidang inovasinya gitu kan, TFI gitu ya, Teknologi for Indonesia gitu kan. Nah di sini juga kita pernah gitu mengadakan atau membuat alat gitu kan untuk pemberi pawangan ikan gitu. Itu juga kita sudah berhasil gitu kan, dan juga sudah didanai oleh yayasan kita. Juga ya di beasiswa KS itu ada kegiatannya itu yang seperti inovasi ini tadi, kemudian ada entrepreneur dan leadership ini diadakannya itu di luar kota gitu loh. Di luar kota. Waduh. Kita nggak ngadakannya itu di paguyuban aja atau di tempat kampus kita gitu. Kak Rosibi pernah ya Kak? Alhamdulillah pernah. Nah aku juga mupeng nih Besuaners karena aku belum pernah Kak Rosibi keluar kota. Cuma Kak Rosibi doang yang pernah. Oke. Nah itu jadinya kerennya beasiswa Karya Salemba 4 teman-teman. Nah Kak Rosibi, ada beberapa pertanyaan nih yang sering banget ditanyain teman-teman pas mau daftar beasiswa KSE. Yang pertama nih Kak, ada kuotanya nggak sih Kak setiap fakultas atau setiap jurusannya? Oke, kalau mengenai kuota sebenarnya kita di KSE itu nggak memberikan kuota gitu kan. Tapi dalam setiap kampusnya itu ada persentasenya. Ya, jadi ada presentasinya, entah itu kan untuk presentasinya itu ada di yayasan gitu kan yang memberikan, dan nggak ada bocoran gitu kepada kita. Itu rahasia gitu. Berarti ya rahasia gitu ya kan. Jadi mengenai kota itu sendiri itu tergantung dari kitanya, dari paguyubannya aktif atau enggak, kemudian kualitas paguyubannya baik atau enggak, itu berpengaruh dengan kotanya gitu. Jadi teman-teman masing-masing fakultas itu diberi kesempatan untuk mendaftarkan KSE gitu. Iya, kesempatannya sama ya Kak. Sama, nggak ada bedanya gitu ya. Karena kuotanya juga masih menjadi misteri, kita juga nggak tahu nih teman-teman. Gitu. Tapi semoga aja kalau paguyubannya bagus, biasanya kuotanya akan bertambah ya Kak setiap tahunnya. Banget. Terus nih Kak, ada lagi
kira-kira tuh ada syarat khusus gitu nggak sih Kak, kayak minimal IPK atau misalnya dari kondisi ekonomi yang kekurangan itu gimana Iya, sih Kak? benar. Nah, sebenarnya gini ya, kalau prinsip orang ingin mendaftarkan beasiswa atau mendapatkan beasiswa itu untuk orang yang kurang mampu gitu ya kan. Sebenarnya kalau di KSI ini bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang mau gitu. Maunya itu dalam hal apa? Mau berusaha gitu, mau mendaftar dan mau mencari informasi-informasi mengenai beasiswa KSE gitu. Jadi kalau untuk mengenai berkas-berkas khususnya, kalau IPK segala macem itu kita nggak patokin gitu. Mau teman-teman IP-nya atau IPK-nya 1, itu tetap diberi kesempatan karena IP yang rendah itulah menjadi salah satu target KSE. Kenapa? IPK yang rendah itu biasanya mempunyai banyak faktor-faktor masalah, entah itu bidang ekonominya atau lainnya gitu. Kak. Gitu teman-teman, jadi jangan keder duluan ya IPK-nya. Aduh, IPK aku nggak nyampe 3, daftar Iya, aja ya Kak Rosibi ya. Bener, daftar aja gitu. Karena yang dicari orang yang mau dan yang mau berkembang. Bener banget. Benar. Terus Kak Rosibi, terus kalau misalnya kan teman-teman kadang udah punya beasiswa nih, itu masih boleh nggak sih Kak daftar beasiswa KSE gitu? Nah, kalau untuk yang teman-teman udah mendaftarkan beasiswa atau mendapat beasiswa, itu kita nggak ada kotanya lagi gitu ya. Tapi gitu, untuk khusus di Universitas Lampung sendiri itu mempunyai jalur PMPAP gitu kan. Nah, jalur PMPAP itu kan pernah orang menyampaikan bahwasanya itu adalah beasiswa karena dibebaskan biaya UKT gitu kan. Nah, tetapi untuk anak PMPAP itu diberi kesempatan untuk mendaftarkan beasiswa gitu atau mendaftar di KSE. Tapi untuk khusus teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa lain itu tidak diberi kesempatan lagi. Gak gitu. boleh ya Kak Nggak ya, boleh. harus milih salah satu dong Iya, ya, gak banget. boleh maru. Bagi-bagi Bener sama banget. temennya. Iya. Oke, tadi kan di depan Kak Rosibu udah membocorkan nih tentang kegiatan ada teknologi for Indonesia dan lain-lain Iya, sebagainya bener yang menjadi kelebihan nih dari Iya, beasiswa bener Karya banget, Salemba gitu. 4. Nah, gimana sih Kak biar kita bisa merasakan itu? Berarti kan kita harus jadi best one dulu Iya, dong ya. bener banget. Ada tip khusus gak sih dari Kak Rosibi biar bisa keterima jadi best one KSE? Oke, ini ya aku kasih bocoran aja nih bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Jadi tipsnya itu ya, itu ada 3 sebenarnya. Ada 3, Ada dicatat 3. tuh. Mengenai pemberkasan yang pertama, kedua itu mengenai seleksi wawancaranya. Wawancara. Kemudian itu tips ketika kita mengisi esainya gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu nih ya. Iya. Jadi yang pertama itu tips lolos berkas gitu ya. Tips lolos berkas itu ada ya, KSI itu ada websitenya gitu kan. Ada websitenya. Ada websitenya itu kemudian ada sistem presentasenya gitu di websitenya itu. Contohnya dalam website itu kita mengisi kelengkapan berkas, entah itu dari nama, surat rekomendasi, KTP dan lain-lainnya gitu kan. Itu menjadi salah satu faktor untuk mendapatkan beasiswa karena itu akan menjadikan presentasenya. Kemudian juga ada esainya gitu ya teman-teman. Jadi dalam esai itu ada sebuah pertanyaan, entah alasan kenapa kalian mengambil jurusan ini, kemudian alasan kalian mendaftarkan beasiswa ini, kemudian tujuan kalian sebagai mahasiswa itu ke depannya nanti mau jadi apa gitu, atau 5 tahun ke depan itu menjadi apa gitu. Nah itu kalian jelaskan gitu di esainya. Dan ingat jangan sampai bahasanya itu muter-muter gitu. Benar banget, jangan muter-muter karena nanti si pembacanya itu akan Bosen sangat duluan bosen. ya. Ya benar banget gitu. Belum ke intinya udah bosen duluan bacanya. Nah benar. Terus apa lagi nih Kak? Nah itu ya mengenai berkas tadi itu minimal 96% teman-teman. Jangan sampai di bawah 96%. Kenapa? Karena kita nanti akan ada by systemnya juga yang akan menyeleksinya. Jadi kalau seandainya teman-teman di atas 96% itu kemungkinan akan lolos gitu. Kemudian selanjutnya tadi ada untuk tips wawancaranya. Benar. Nah teman untuk tips wawancara itu aku kasih tahu nih ya. Karena kebanyakan orang itu ketika ditanya mengenai kelebihan dan kekurangan itu bingung banget gitu kan jawab. Itu standar banget ya Kak Nah pertanyaannya. benar banget.
Jadi kalau seandainya teman-teman ditanya kelebihan kekurangan, sampaikan gitu kelebihannya, dan kekurangan itu faktor yang mendukung dari kekuatan kalian, jangan kelemahan kalian disampaikan. Kemudian juga ceritakan tentang kamu itu bagaimana, kemudian ceritakan kamu itu 5 tahun itu ke depan akan mau seperti apa gitu. Kemudian ceritakan pengalaman-pengalaman masalah terbesar kamu gitu. Dan cara mengatasinya ya kayak Ya benar menghadapinya. banget. Jadi nanti semua wawancara itu tahu gitu, oh kamu ini sebenarnya ada kelebihan khususnya loh gitu. Untuk mengatasi masalah. Benar banget. Gitu. Iya. Oke, nah itu tuh teman-teman udah dikasih tips sama Kak Rosibi. Jadi kuncinya tadi 3 ya Kak Iya, ya. benar banget. Pengisian online, Pengisian online. esainya, Iya, sama benar banget. wawancara. Oh iya, mau ngebahas tentang persentase tadi, aku juga pas daftar tuh sebenarnya agak bingung loh Kak. Loh, kok ini gak 96%, Pak udah Iya, diisi benar semua. banget. Aku kira harusnya 100%. Jadi Benar banget. kalau nggak 100% aman ya Kak ya kalau masih di atas Aman. 96. Iya benar banget. Oke. Nah, jadi itu teman-teman, ini juga sebenarnya udah kita bahas sih Kak di sosialisasi oprek beasiswa KSE di setiap Iya. fakultasnya. Benar banget. Gitu. Wah, jadi mungkin apa nih closing statement atau pesan-pesan Kak Rosibi untuk teman-teman yang akan segera mendaftar di Oke. beasiswa Karya Salemba 4. Oke ya teman-teman, jadi aku nggak akan menyampaikan kata-kata yang banyak, simpel aja gitu ya. Jadi aku hanya menyampaikan gitu, melangkahlah walaupun 1 langkah, karena itu kontribusinya akan Nyata. Bingung sedikit. Tapi paham dong maksudnya ya. Iya. Setiap langkah walaupun 1 langkah itu sebuah progres ya Kak Iya, Rosibi. Bener. Dibandingkan diem ya Kak ya, mending 1 langkah. benar. Oke. Kemudian ini juga ya, penyampaian dari aku ya, janganlah pernah menyerah walaupun terus jatuh ke bawah ya, dan jangan pernah berbangga walaupun itu kesuksesan sudah di depan mata. Ingat Nah, itu. wah, itu. Ini tips-tips langsung dari pakarnya nih, dari pakarnya beasiswa KSE khususnya di Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Lampung. Benar banget. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk segera isi ya Kak ya pendaftarannya, karena untuk Universitas Lampung sendiri untuk pendaftaran atau pengisian secara online-nya itu akan dimulai tanggal 1 sampai 7 April Kak 2022. Sebentar lagi nih ya Kak ya. Bentar lagi Berarti tuh. harus mulai dipersiapkan dari sekarang Iya. dong teman-teman. Kan kita kemarin udah membahas juga cara daftarnya, terus juga kelebihan-kelebihannya apa aja, dan sekarang dapet tips and trick langsung nih dari Kak Ahmad Rosibi. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama. buat Kak Rosibi. Sukses selalu ya Kak ya. Iya, Oke. amin. Gimana Beswaners? Semakin mau mendaftar di beasiswa Karya Salemba 4 dong pastinya ya. Udah tahu banget benefit-benefitnya. Dan tinggal eksekusinya nih, berarti tinggal didaftarin aja khususnya untuk Beswaners dari Universitas Lampung di tanggal 1 sampai 7 April 2022 akan mulai dibuka pendaftaran online. Jadi bisa diakses ke websitenya langsung di beasiswa.or.id dan diikuti langkah-langkah pendaftarannya. Oke deh Beswaners, mungkin untuk episode podcast Karya Salemba 4 Universitas Lampung episode ketiga sampai di sini saja. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang pastinya lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan lagi tentunya. See you ya teman-teman calon Beswaners di Karya Salemba 4 Universitas Lampung. Semoga kita segera bertemu di Paguyuban pastinya. Oke, sekian dari aku, Cindy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Beswaners. Dadah.